membuat Pak Rory dan Pak Sori berhenti berdebat dan menengok ke arah batang pohon tersebut. Sontak aja mereka berdua langsung kabur terbirit-birit meninggalkan Mas Ilham di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Robi di Haus Cerita Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang mengklik video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Bristory. Terima kasih Bristory telah mengizinkan saya untuk membawakan cerita yang bagus banget bagi gua kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, tolong like dulu video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, cepet subscribe ke sini supaya kalian nggak ketinggalan Haus Cerita Misteri selanjutnya. Yakin kalian nggak takut? Beneran nih? Yuk, let's go. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh kakak ipar temen gua yang ikut tinggal di rumah istrinya setelah menikah. Desa yang awalnya damai setiap hari sekarang berubah menjadi mencekam setiap malam hari. Kejadian ini sudah cukup lama, di tahun 1995. Sebelumnya saya meminta maaf bila ada cerita yang lupa atau terlewatkan. Nama-nama yang ada di sini atau saya sebutkan hanya samaran belaka. Kisahnya bermula di tanggal 21 Januari 1995. Itulah hari yang sangat istimewa bagi Mas Ilham dan istrinya. Hari-hari yang telah mereka idam-idamkan setelah bermacam-macam rintangan yang mereka hadapi. 30 Januari 1995, Mas Ilham dan istrinya pun berangkat dari Tangerang ke desa itu. Sudah menjadi kesepakatan bersama, setelah mereka menikah, dia ingin sekali tinggal di desa. Rumah pun telah mereka dapatkan sebelum hari pernikahan. Karena Mas Ilham termasuk orang yang berada, jadi nggak ada kesulitan untuk membeli rumah baru. Beberapa bulan mereka tinggal di desa tersebut. Desa itu cukup tenang dan damai, sampai akhirnya terdengar kabar ada orang yang meninggal secara misterius. Orang ini pun sangat tertutup. Tertutup maksudnya di sini adalah jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Ketika bertemu di jalan pun dia cuman sapa saja. Sebut saja nama beliau Pak Kosim. Beliau berumur sekitar 60 tahunan. Tidak ada yang tahu tentang dia. Namun gosip yang mulai tersebar di desa itu adalah Pak Kosim yang mempunyai ilmu hitam. Padahal sampai saat ini nggak ada bukti yang cukup kuat kalau Pak Kosim itu menganut ilmu hitam. Mas Ilham pun bilang kalau dia sering ketemu Pak Kosim ketika di jalan, dan mereka pun sempat berbincang. Sedikit pun nggak ada rasa curiga sama Pak Kosim ataupun tanda-tanda yang bilang dia menganut ilmu hitam. Lagi juga Ilham agamanya cukup kuat, jadi dia nggak mau asal tuduh orang sembarangan. Pak Kosim yang sekarang tinggal sendirian di rumahnya, dan istrinya sekarang sudah pergi bersama anaknya setelah putusan cerai dari pengadilan agama telah disetujui. Hanya masalah itulah yang warga ketahui tentang kepribadian Pak Kosim. Selanjutnya tidak ada, karena Pak Kosim cukup tertutup dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
Ada beberapa alasan yang membuat warga curiga kepada Pak Kosim. Yang pertama, dia pun jarang keluar rumah. Yang kedua, ada beberapa warga yang melihat Pak Kosim sedang mengintip keluar jendela rumahnya. Dan yang ketiga, ketika Pak Kosim meninggal dunia, banyak kejadian aneh saat pemakaman Pak Kosim tersebut. Saat mengurus jenazahnya Pak Kosim, tapi nggak ada benda-benda aneh di rumah Pak Kosim yang ditemukan warga. Rumah seperti biasa, hanya sekedar perabotan saja. Tapi entah kenapa rumor itu pun sering jadi omongan. Sore itu pun ketika warga sudah siap membawa jenazah Pak Kosim, seketika langit begitu mendung dan angin berhembus begitu kencang secara tiba-tiba. Padahal pagi hari tadi cuaca biasa aja, tapi ketika menjelang siang dan sore hari, langit pun tiba-tiba berubah mencekam. Kami pun di situ berpikir positif. Mungkin aja memang udah waktunya mau hujan. Karena kasihan dengan jenazah apabila berlama-lama, warga memaksakan untuk tetap menguburkannya pada saat angin yang sangat kencang saat itu. Dengan susah payah, warga membawa keranda tersebut dan hampir jatuh saat itu. Kebetulan Mas Ilham saat itu ikut serta saat mengontong keranda tersebut. Jarak dari rumah ke makam sekitar 500 meter, nggak jauh kira-kira dari rumah. Warga desa itu sudah terbiasa membawa kerananya secara digotong. Mereka nggak mau pakai mobil. Kata Mas Ilham, mungkin karena jarak dari rumah ke makam itu cukup dekat, jadi nggak usah pakai mobil segala. Sesampainya di kuburan, mulai terjadi kejadian aneh di situ. Di sana udah ada 2 penjaga kuburan yang menunggu. Tapi saat warga datang dengan keranda itu, penjaga makam itu masih terlihat sibuk. Kayaknya lagi mencangkul kuburan untuk Pak Kosim. Warga melihat hal tersebut bertanya-tanya, kenapa masih sibuk menggali kuburan? Padahal saat itu penjaga kuburan tersebut sudah dikasih tahu sejak siang tadi. Tapi sekitar jam 3-an datang angin kenceng meniup ke situ. Nah, tanah tersebut turun lagi ke bawah. Penjaga makam pun bilang, ya karena mungkin berkali-kali kena hembusan angin yang begitu kencang, jadi nggak habis-habis mereka menggali kuburan tersebut. Saat itu keranda pun mereka letakkan dan warga ikut membantu penggalian kuburan itu. Setelah dirasa cukup, jenazah pun diletakkan di dalam kuburan tersebut. Mereka menguburkannya sesegera mungkin. Syukurlah proses ini berjalan lancar tanpa gangguan sama sekali. Tapi namanya manusia, nggak asik kalau nggak gosip. Kejadian angin kenceng dan liang lahan yang sulit dibongkar sekarang jadi omongan warga sekitar. Disinilah kejadian yang sangat menakutkan mulai terjadi. Teror pocong tanpa ikat tali kapanpun dimulai sekarang. Seperti desa pada umumnya, ada ronda malam yang diadakan di desa itu. Ronda itu mulai jam 10 malam. Karena di desa itu jam 9 malam pun sudah sangat sepi dan sunyi. Pada waktu itu Mas Ilham dapat giliran jaga ronda. Mas Ilham pun pamit pada istrinya. Kata Ilham, "Mah, aku mau ikut ronda dulu ya, kamu langsung tidur aja." Mas Ilham yang sudah pamit pada istrinya, dia langsung berangkat ke pos ronda jalan kaki. Karena jarak pos ronda dari rumahnya hanya 500 meter saja. Ilham pun berjalan kaki
ke tempat bapak-bapak berkumpul jaga ronda. Udara malam itu cukup dingin dan kunang-kunang masih banyak berterbangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ilham, aku besok gak kerja mau ikut ronda. Tanya rombongan bapak-bapak tersebut kepada Mas Ilham. Nggak apa-apa kok Pak, kebetulan besok nggak ada klien, jadi santai saja. Mas Ilham pun langsung membuat kopi yang ada di pos jaga itu. Saat itu ada 6 orang bapak-bapak yang jaga ronda. Keliling desa menjadi 2 kelompok, terdiri dari 3 orang. Mas Ilham itu bersama Bapak Rory dan Sori. Pak, giliran kita jam berapa kelilingnya? Mas Ilham pun yang bertanya. Nanti Mas Ilham, jam 11 saja kelilingnya. Oh iya Pak. Maklum, ini ronda pertama yang Mas Ilham ikuti. Nggak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Mas Ilham, Pak Rory, dan Pak Sori bersiap-siap untuk keliling. Tak lupalah mereka membawa senter butut untuk menyetari kegelapan. Berjalanlah 3 orang pemberani menelusuri desa gelap di malam itu. Tanya Mas Ilham. Ternyata sepi banget ya Pak kalau sudah malam, kata bapak itu. Iya Mas, namanya juga di desa, jangan samakan dari kota. Mereka pun memukul tiang listrik menuruti angka jarum jam. Setelah jam 12, mereka pun memukul sampai 12 kali. Setiap rumah dan kebun dicek-cek dengan senter, takutnya ada maling yang ngumpet di sana. Akhirnya ada satu kebun yang terkenal di situ sangat angker, karena berapa kali warga melihat penampakan di situ. Di kebun itu ada pohon nangka dan singkong. Di kebun itulah Pak Rory melihat sesuatu. Saat senternya mengarahkan ke pohon nangka, samar-samar seperti ada kain putih yang sedang ngumpet di balik pohon nangka itu. Pak Rory pun berhenti jalannya. Dia belum sadar apa yang telah dia lihat. Pak Sori, coba lihat dulu ke sana Pak, itu orang atau bukan ya? Hah? Mana Pak? Kata Mas Ilham. Ya, senter Bapak itu dipakai, arahin ke sana juga dong sayang. Mas Ilham yang penasaran mengarahkan senternya juga ke pohon tersebut. Pak Rory ini tipe orang yang lucu dan kadang juga bersikap sembarangan. Tiba-tiba Pak Sori pun berteriak ke arah batang pohon tersebut, yang membuat Mas Ilham dan Pak Sori begitu kaget dibuatnya. Pak Rory pun berteriak, Woi, siapa itu? Ngapain ngumpet? Tuh kelihatan bajunya. Udah cepat keluar. kata Pak Rory di situ. Pak, jangan sembarangan manggil. Kita kan belum tahu itu manusia apa bukan. Kata Mas Ilham di situ. Bagaikan sebuah karma, ketika mereka bertiga lagi berdebat, sosok itu pun muncul dengan setengah badannya dari balik pohon itu. Mas Ilham yang pertama kali lihat sosok itu, dia langsung beristighfar sangat keras, dan ini kali pertamanya Mas Ilham melihat penampakan, namun hanya kaget dan ikut kabur di situ. Itu bau bapak larinya kenceng banget ya. Sampai-sampai nggak kejar kan sama saya. Kata Mas Ilham. Ia pun bertanya, Bagaimana Mas bentuk penampakan itu? karena ia di situ ikut kepo juga. Nggak kayak di film-film ya. Atasnya kok nggak diikat, kelihatan kepalanya dan koraknya. Tapi sama-sama kan kelihatannya, karena posisi gelap saat itu. Cuman matanya yang merah, jelas banget aku melihatnya. Setelah merasa jauh dari kebun tersebut, mereka berhenti di perempatan. Dengan napas yang hampir habis, mereka pun duduk di sana.
untuk memulihkan tenaganya. Ternyata itu kali pertama juga buat Pak Sori dan Pak Ruri melihat penampakan tersebut. Sebelumnya mereka hanya mendengar saja, nggak taunya ikut mengalami juga. Udah yuk, kita balik ke pos aja. Saya mengaku nih, Kata Pak Ruri sambil berjalan ke arah pos mengajak rombongan itu. Dengan perjalanan agak cepat, mereka pun menuju ke pos desa dan juga tiada pembicaraan sedikit pun di antara mereka. Sepertinya saat itu mereka shock karena raut wajah Pak Rory dan Pak Ruri terlihat sangat pucat sekali. Mas Ilham pun berzikir dalam hati. Dia juga sangat kaget ketika melihat penampakan tadi. jangan bilang ke bapak-bapak yang lain ya. Takutnya mereka nanti nggak mau muter. Pinta Pak Sori. Bapak-bapak yang lain di pos saat itu keheranan karena melihat mimik wajah Mas Ilham, Pak Rory dan Pak Sori sangat pucat saat itu. Kenapa kalian kok pucat? Hah? Nggak apa-apa pak, mungkin keringetan aja nih. Kata Mas Ilham yang mencoba merasakannya. Bapak-bapak yang lain pun percaya aja karena mereka belum tahu akan terjadi teror tersebut dan juga belum pernah melihat bagaimana sih sosok penampakan pocong itu. Agak tenang dan tidak kepikiran, mereka bertiga pun bermain catur agar nggak keinget terus sosok itu. Selain itu juga mereka nggak mau bikin bapak-bapak yang lain curiga. Sekarang bagian kelompok kedua untuk berkeliling. Tak ada nasihat yang keluar dari kelompok pertama. Jalanlah mereka. Mas Ilham pun berharap semoga mereka nggak melihat sosok penampakan itu. Mas, saya pulang duluan ya. Badan saya tiba-tiba nggak enak nih. Kata Pak Ruri. Entah badannya yang gak enak atau dia yang ketakutan saat itu. Pak Ruri pun balik meninggalkan pos dan pergi pulang ke rumahnya. Sekarang tinggal Mas Ilham dan Pak Sori berdua. Ya, berdua pak kita. Hehe, nggak apa-apa mas. Mudah-mudahan aja kita aman sampai subuh ya mas ya. Kata Pak Sori saat itu. Sekarang tinggal Mas Ilham dan Pak Sori untuk mengusir sekantunya. Mereka pun bermain catur. Jam sekarang menunjukkan pukul 3 pagi. Kelompok kedua pun sudah kelihatan batang hidungnya. Setelah berkeliling desa itu, tak ada yang aneh dari mereka. Mas Ilham pun berpikir, mungkin mereka nggak ditampakin sosok pocong itu. Mas Ilham pun bertanya, Aman pak, muternya? Aman mas, kali ini alhamdulillah cukup kondusif. beruntung kali mereka saat itu. Mungkin hari ini adalah hari apesnya Mas Ilham, Pak Rory dan Pak Sori. Loh, Pak Rulinya kemana? Kok nggak ada? Oh iya, beliau tadi pamit duluan pak. Katanya badannya tiba-tiba nggak enak. Kata Mas Ilham di situ. Bapak itu pun menjawab. Oh begitu. Sembari menunggu subuh, mereka semua bercerita tentang keluarganya dan pekerjaan mereka. Tak terasa, azan subuh sudah mulai terdengar. Pertanda bahwa tugas ronda pada saat itu sudah selesai. Masing-masing saling berpamitan untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Mas Ilham pun berjalan menuju rumahnya. Dan dia tiba-tiba keinget lagi dengan sosok pocong yang gak diikat kepalanya tadi. Sampainya Mas Ilham di rumah, dia pun segera mungkin mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Setelah sholat, dia langsung merebahkan badannya yang sudah capek ke kasur. Syukur penampakan tadi sudah mulai hilang dari otaknya. Ilham pun gak ikut ronda karena pekerjaan dia terlalu banyak. Hari keempat,
Setelah penampakan pertama, ternyata penampakan itu kembali lagi. Mas Ilham yang baru datang ke rumah pukul 7 malam, dia langsung dikabari oleh istrinya, Mbak Kirana. Mas, tahu nggak kabar baru di sini? Kabar apa sih, Mah? Itu loh, pagi tadi pas saya lagi belanja, ibu-ibu ada yang ngomongin, Mas, kalau ada yang melihat sosok pocong. Aku takut, Mas, kata Mbak Kirana. Mas Ilham pun berkata, Ah, masa sih, Mah? Udah, Mah, jangan dipikirin. Mas Ilham yang mencoba menenangkan istrinya saat itu lagi ketakutan. Mas Ilham pun sudah bisa tebak pasti bakal terjadi lagi, karena sosok ini beda dengan pocong yang biasanya. Ternyata di malam sebelumnya bapak-bapak yang lagi ronda diganggu dengan sosok pocong itu, dan akhirnya mereka pun semuanya pulang, tidak melanjutkan ronda lagi karena saking ketakutan dengan sosok pocong itu. Dari hari ke hari, sosok pocong lebih sering muncul. Bahkan dibilang jam-jam yang masih cukup ramai dengan orang, yaitu jam 7:30 setelah Isya. Ada salah satu warga yang baru pulang dari masjid. Dia melihat sosok pocong itu meloncat dari rumah ke rumah. Karena saking ketakutannya, warga itu pun berteriak dan berlari sampai menghebohkan warga sekitar. Karena warga mendengar teriakannya yang cukup keras saat itu. Namun untuk sosok pocong itu mereka belum tahu betul, karena mereka melihatnya masih sama-sama saja. Mbak Kirana yang sering ditinggal Mas Ilham kerja sampai malam, dia pun takutan saat itu. Dia sering ngambek ketika Mas Ilham mau berangkat bekerja. jangan pulang malam-malam ya, Mas, saya takut, Kata Mbak Kirana di situ. Mas Ilham pun cuma bisa iyain aja, karena gimana lagi kalau udah masalah pekerjaan. Sebulan sudah, walaupun sosok pocong itu meneror terus, tapi nggak juga tiap hari dia muncul. Setelah peristiwa itu, ronda pun menjadi jarang karena warga takut melihat sosok pocong itu. Bahkan selepas maghrib pun sudah mulai sepi jalanan di desa itu. Hanya segelintir orang aja yang berjalan, itu pun hanya menuju masjid. Ada Pak Ustadz di sana yang menenangkan warga sekitar supaya tidak takut lagi. Tapi Ustadz itu nggak bisa ngusir sosok pocong itu karena ilmu dia belum cukup. Semenjak bulan kedua setelah teror itu terjadi, saat itu pun Mas Ilham lagi sibuk-sibuknya mengurusi pekerjaan di kantornya dan diharuskan dia pulang malam. Seperti hari ini, Mas Ilham pun pulang dari kantornya jam 11 malam. Jalan akses menuju ke desa dia ada sedikit melewati hutan. Namun untungnya gak ada warga yang melihat penampakan pocong itu di dalam hutan tersebut. Dengan motor bututnya, Mas Ilham berjalan menuju pintu masuk ke desa dia. Tidak sedikit pun terlihat bapak-bapak yang sedang ronda saat itu. Malam itu benar-benar sepi sekali. Mas Ilham menelusuri jalan di desa dia sendirian. Kalau ditanya merinding gaknya, pastinya sangat merinding saat itu. Di dalam pikirannya pun saat itu sudah berpikir yang aneh-aneh. Tapi dia segera mungkin berzikir untuk menenangkan pikirannya. Mbak Kirana yang terbiasa nggak tidur kalau Mas Ilham yang datang, dan selalu keluar rumah saat terdengar suara motor Mas Ilham. Saat semeter dari rumahnya, Mas Ilham merasa motornya sangat berat, tapi dia cuekin aja supaya nggak panik. Saat sudah nyampai di depan rumah Mas Ilham,
Mbak Kirana keluar dari rumah. Setelah nyampe di rumahnya, Mas Ilham itu melihat Mbak Kirana keluar dari rumah. Dan betapa kagetnya karena Mbak Kirana tiba-tiba teriak dan langsung pingsan di situ. Saat melihat Mas Ilham yang saat itu bingung melihat istrinya langsung buru-buru menghampiri Mbak Kirana. Dia menggendong dan membawa masuk ke kamarnya. Mas Ilham pun mencoba menyadarkan Mbak Kirana. Bangun Kirana, bangun. Tapi nihil. Jadi untuk sementara dia biarkan saja istrinya begitu. Lalu dia bersih-bersih di kamar mandi. Model pintu kamar mandi Mas Ilham di rumah dia masih zaman dulu, terbuat dari kayu. Tadi kalau membuka dan menutup pintu itu pasti terdengar bunyi dari engsel tersebut. Saat Mas Ilham berjalan ke kamar mandi, dia mendengar suara kamar mandinya seperti ada yang membuka atau menutup. Mas Ilham pun di situ langsung menghentikan langkahnya dan dia kembali teringat suara pintu kamar mandi tersebut. Karena penasaran, Mas Ilham mengintip dari balik tembok dan betapa kagetnya apa yang dilihat dia ternyata sama persis dengan apa yang dipikirkannya saat itu. Sosok pocong itu berdiri dan sedang memainkan pintu kamar mandinya. Kak, buka. Mas Ilham ketika dia melihat sosok itu, betapa kaget luar biasanya dia. Sosok itu belakangi Mas Ilham. Hanya terlihat kain yang lusuh seperti bekas tanah. Dan betapa mengerikannya tengkorak kepala belakangnya yang bolong. Entah apa yang dilakukan oleh sosok itu. Mas Ilham sudah gemetaran saat itu. Mungkin pocong itu sadar dengan kehadiran Mas Ilham. Dia pun terdiam dan sosok pocong itu membalikkan badannya ke arah Mas Ilham. Kali ini terlihat jelas bentuk wajahnya. Mata merah, hidungnya yang bolong, tengkorak kepala atasnya bolong, dan terlihat dengan jelas susunan gigi dan rahangnya. Lalu sosok pocong itu terbang ke atas dan menghilang seketika. Mas Ilham pun di situ dia masih terpaku dan nggak bisa apa-apa. Badannya ia semakin gemetar dan berkeringat saat itu. Dia mencoba membaca ayat-ayat di dalam hati dan syukur saja sekarang dia sudah bisa bergerak lagi. Tanpa pikir panjang dia langsung berbalik arah ke arah kamarnya dan dia tidur bersama istrinya. Karena takutnya dia saat itu. Jam sudah menunjukkan jam 5 subuh. Mas Ilham bangun. Dia melihat Mbak Kirana sudah bangun dan tidak ada di kasur itu lagi. Dia pun bangun untuk mengambil wudhu dan melakukan ibadah sholat. Saat itu Mas Ilham pun tidak kepikiran atas kejadian semalam yang dia alami. Sampai akhirnya Mbak Kirana membuka pembicaraan pas Mas Ilham mau berangkat kerja. Mas, Iya, kenapa, Mak? Kata Mas Ilham. Istrinya pun bertanya. Mas, aku tadi malam kenapa ya? Agar istrinya nggak panik, Mas Ilham pun berkata nggak terjadi apa-apa saat itu. Mas jujur deh, jangan bohong sama aku. Kata Mbak Kirana. Melihat istrinya yang mulai kesal, Mas Ilham pun jujur kepada istrinya dan memberitahukan apa yang telah terjadi kepada dia tadi malam. Mas Ilham pun berkata,
Iya, kamu pingsan mah, tapi nggak tahu apa penyebabnya. Mas mau tahu apa? Jawab Mbak Kirana. Mas Ilham pun berkata, Iya mah, apa sih emang? Malam tadi, pada saat aku menyambut kamu, Mas, aku keluar rumah. Aku melihat sosok pocong itu ada di belakang jok motormu, Mas. Dia berdiri dan aku gak kuat melihatnya, Mas. kata Mbak Kirana. Saat itu dia ketakutan. Hah? Masa iya sih mah? Kamu serius kan mah? Iya, Mas, aku takut banget saat itu. Pantes, motor aku malam tadi terasa berat banget mah. Ternyata ada yang numpang di belakang. Tak mau Mas Ilham berpikir yang aneh-aneh lagi. Dia pun berangkat ke kantornya. Kamu hati-hati ya, nanti aku pulang malam lagi. Jangan lupa baca Al-Quran setelah maghrib, kata Mas Ilham. Sepanjang perjalanan yang ada di pikiran Mas Ilham hanya istrinya saja, bukan sosok pocong itu. Tapi Mas Ilham takut karena mereka tinggal cuman berdua aja di sana. Sementara orang tua mereka berdua masing-masing berada di Tangerang. Tak terasa maghrib pun tiba. Saat gelap mulai perlahan datang. Saat itu juga jantung Mbak Kirana deg-degan serasa mau copot. Dia takut kalau pocong itu masuk lagi ke rumah dia. Selesai maghrib, Mbak Kirana langsung membaca Al-Quran sampai setelah Isya. Tok tok tok, terdengar suara pintu diketok di depan rumah Mbak Kirana. Nggak mungkin kalau Mas Ilham sudah pulang, karena pasti akan terdengar suara motornya. Terlebih tetangga, mana mungkin setelah kejadian ini mereka semua pada ngumpet di rumah. Setelah menjelang maghrib sampai malam, jalanan sudah sepi. Mbak Kirana pun ragu apakah dia harus membuka pintu itu atau tidak. Hingga ada ketokan kedua. Mbak Kirana pun di situ masih ragu apakah dia harus membuka pintu itu atau tidak. Dengan sangat terpaksa, dia pun menuju ke ruang depan dan ingin membukakan pintu rumahnya itu. Di dalam hati dia pun berdoa, semoga itu bukan sosok pocong. Pelan-pelan Mbak Kirana mulai membuka pintunya. Jantung mulai berdegup kencang saat tangannya mulai meraih gagang pintu tersebut. Di saat pintu udah mulai terbuka, Mbak Kirana di situ sudah mulai kecium bau yang sangat tidak sedap. Bau itu menusuk hingga ke rongga hidungnya. Bau anyir disertai bau busuk saat pintunya terbuka dengan sangat lebar. Hal yang sangat tidak diinginkan oleh Mbak Kirana akhirnya terjadi juga. Dari seberang jalan terlihat sosok itu muncul lagi, dan dia sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, seakan-akan dia sedang menakut-nakuti Mbak Kirana saat itu. Perlahan Mbak Kirana merasa penglihatannya gelap seketika dan dia jatuh pingsan di sana. Jam sudah menunjukkan ke angka 12. Mas Ilham masih berada di perjalanan menuju ke rumahnya saat itu. Entah kenapa saat itu Mas Ilham mempunyai firasat yang tidak enak. Ingin cepat-cepat dia sampai di rumah. Pikirannya terbayang-bayang dengan sosok istrinya, seperti ada yang terjadi di rumahnya. Setengah jam kemudian, Mas Ilham
sampai di gerbang desa. Dan terlihat dari jauh kerumunan warga berada di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, Mas Ilham pun menambah kecepatan motornya. Mas Ilham di situ mulai panik. Perasaannya benar kali ini. Dia berharap tidak ingin terjadi apa-apa dengan Mbak Kirana saat itu. Setelah Mas Ilham memarkirkan motornya, dia pun bergegas masuk dalam rumah untuk melihat keadaan Mbak Kirana saat itu. Melewati kerumunan warga yang lagi penasaran apa yang sedang terjadi saat itu. Kirana, kamu kenapa? Mas Ilham, yang tenang ya. Mbak Kirana nggak apa-apa. Dia hanya pingsan saja. Ucap salah satu warga di situ. Mas Ilham pun berkata, Kok bisa istri saya pingsan, Pak? Kita juga nggak tahu, Mas. Tadi ada salah satu warga yang pulang sholat isya dan melihat Mbak Kirana sudah tergeletak di depan pintu rumah. Mas Ilham pun berkata, Ya Allah, Kirana, kamu kenapa? perasaan Mas Ilham pun lega karena dia tahu kalau istrinya cuma pingsan saja. Satu persatu warga kini sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Dan juga ada yang bergelombolan karena takut melihat sosok pocong itu lagi. Kini tersisa beberapa bapak-bapak di rumahnya Mas Ilham dan Pak Ustadz. Saya yakin kalau Mbak Kirana melihat sosok pocong itu lagi, Mas. Ucap salah satu warga di situ. Mungkin, Pak, karena kemarin malam dia melihat juga, Pak, sosok itu. Hah? Maksudnya, Pak? Iya, Pak, biasanya istri saya menyambut kalau saya pulang. Dan dia melihat sesuatu, Pak, di belakang saya. Lihat apa, Mas? Pocong itu. Iya, Pak, dia sedang berdiri di belakang jok motor saya. Astagfirullah, Mas Ilham emangnya nggak sadar? Enggak, Pak, tapi saya merasa pundak terasa berat. Dan tarikan motor juga rasanya berat banget. Sudah, sekarang kita berdoa supaya kita nggak diganggu lagi oleh sosok pocong itu, Kata Pak Ustadz. Syukurlah Mbak Kirana sudah mulai sadar, tapi masih dalam keadaan pusing. Dia pun ingin bangun, dan Mas Ilham melarangnya. Udah, sekarang kamu tiduran dulu aja. Nih, minum teh hangatnya. Kata Mas Ilham di situ. Karena melihat Mbak Kirana sudah mulai segeran. Mas Ilham pun bertanya, Apa, Mak, yang bikin kamu pingsan di depan rumah? Mbak Kirana pun menjawab, Sosok pocong itu, Mas. Aku lihat pocong itu lagi. Aku takut, Mas. Aku mau pulang aja, Mas. ucap Mbak Kirana sembari menangis. Mas Ilham pun menenangkan Mbak Kirana. Udah, Mak, tenang, sabar ya. Istighfar, Mak, supaya hati dan pikiranmu tenang. Mbak Kirana pun langsung memeluk Mas Ilham. Badannya gemetar, seakan-akan dia sangat ketakutan. Pak Ustadz, apa kita tinggal diam aja? Kata bapak-bapak di situ. Pak Ustadz pun menjawab, Sebenarnya saya sudah mencoba memanggil teman saya, Pak Haji Sohib. Tapi beliau lagi pergi haji dan pulangnya minggu depan, Mas Ilham. Iya, nggak apa-apa, Pak. Setidaknya kita sudah sedikit tenang mendengarnya. Mas Ilham, saya minta ikuti ya segelas. kata Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Mas Ilham melihat Pak Ustadz sedang komod-kamit di atas gelas tersebut. Kata Pak Ustadz, ini supaya Mbak Kirana nggak terbayang-bayang lagi oleh sosok itu. Setelah meminum air itu, Mas Ilham langsung menyuruh Mbak Kirana untuk langsung tidur. Dia nggak mau kalau istrinya kepikiran terus dan jadi malah jatuh sakit. Sejujurnya Mas Ilham kesel sama sosok pocong itu. Kenapa harus istrinya yang diganggu? Pak Ustadz dan Bapak-bapak, apa mau pulang langsung atau kita ngobrol dulu di sini? Kata Mas Ilham. Kata bapak-bapak itu, Boleh tuh, kita ngobrol aja dulu di sini. Kita cari jalan keluarnya. Mumpung ada Pak RT dan Pak RW di sini.
Wah, bener juga. Ya sudah, saya bikin kopi dulu ya, Pak. Kata Mas Ilham. Entah sengaja atau tidak sosok ini menakuti. Tapi pas Mas Ilham lagi buat kopi di dapur, dia mulai mencium aroma busuk dan bau anyir di situ. Mas Ilham paham kalau ini udah gak beres. Dia mempercepat membuat kopinya, dan di saat dia membalikan badannya, dan benar saja pocong itu berada di sudut dapur rumahnya. Di bawah kegelapan, sepertinya dia sedang memperhatikan Mas Ilham dan menghilang secara perlahan. Mas Ilham pun hanya bisa terdiam saat itu, tak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Setelah sosok itu hilang, barulah dia beristighfar dan badannya sudah bisa digerakkan. Cepat-cepatlah dia membawa kopi itu ke depan. Sebenarnya siapa pocong itu? Dan kenapa pocong tersebut selalu meneror kampung itu? Mau tahu bagaimana kelanjutan dari video ini? Tonton terus part 2 video ini. Tapi kalian like dulu video ini. Yang belum subscribe, cepet subscribe sini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, cepet subscribe sini supaya kalian nggak ketinggalan video Haus Cerita Misteri selanjutnya. Apa kalian masih berani? Dan gua sendiri, Robi, undur pamit. You choose.